Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qawmana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah umrah Nakhlatur yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini Allah berikan kepada kita semua karunia dan nikmat yang banyak. Di antaranya adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan aktivitas dan agenda acara kita pada pagi hari yang cukup mendung ini dan sebagian cerah di kota Makkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya serta keberkahan dan kemudahan di setiap langkah kita. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah Nakhlatur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini menjelang siang insya Allah kita akan kita sedang melaksanakan sekarang city tour kota Mekah, yang dimana kita di sini melakukan napak tilas ya, dalam rangka untuk mengenal ya sejarah kota Makkah secara umum, dan sekaligus juga tentang mengenal perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Bapak Ibu jamaah Nakhlatur yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara yang akan kita kunjungi pertama kali adalah Jabal Thur. Siapa yang tidak kenal dengan Jabal Thur? Jabal Thur mengingatkan kepada kita tentang awal mula perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke kota Madinah. Ya, tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gangguan oleh orang-orang kafir Quraisy, begitu juga para sahabat Nabi SAW mendapatkan gangguan, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, untuk hijrah ke kota Madinah. Dan perlu diketahui bersama ayyuhal ikhwah bahwa Madinah itu berada di utara kota Makkah, dan Jabal Thur ini berada di selatan kota Makkah. Tuh lihat nih bagaimana taktik dan strategi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar keluarnya Nabi dari kota Madinah, dari kota Makkah ini tidak ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena pada saat itu orang-orang kafir Quraisy ya mengadakan sayembara ya, setelah Abu Thalib paman Nabi meninggal ya, maka orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi untuk mengganggu Nabi dan para sahabatnya. Hingga apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menuju ke Jabal Thur. Ya, sekarang kita akan menuju ke sana, yang berada di selatan kota Makkah. Dan ini dilakukan agar Nabi tidak ketahuan. Orang-orang kafir Quraisy melakukan sayembara. Barang siapa yang mendapatkan Muhammad dan sahabatnya dalam keadaan hidup atau mati, maka baginya 100 ekor onta. Dan satu ekor onta ini bisa dihargai 50-100 juta, Pak. Bayangkan kali 100 berapa gitu. Ya, jadi itu nominal yang cukup fantastis pada zaman tersebut.
Akhirnya apa? Orang-orang berbondong-bondong mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat bagaimana strategi Nabi SAW. Nabi pergi bersama Abu Bakar ke Jabal Thur, kemudian menginap di sana selama 2 atau 3 malam. Ya, 2 sampai 3 malam. Dan singkat cerita, hampir saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini hampir ketahuan oleh orang kafir Quraisy yang mengikuti atau yang mencari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di Jabal Thur, sehingga membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu merasa khawatir, ketakutan. Maka turunlah firman Allah Azza wa Jal, dan ini juga sempat diucapkan Nabi SAW, ya, ila tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Hadirin wal hadirat jamaah Nakhlatur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan izin Allah, taufik dan hidayah serta bantuannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ketahuan. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau orang tersebut menengok ke bibir gua ini, pasti kita akan ketahuan. Maka Nabi menenangkan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, janganlah bersedih, Allah pasti bersama kita. Maka di sini ayyuhal ikhwah, ada pelajaran yang terpenting bagi kita semua. Maka serahkan perkara kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepadanya, maka cukup baginya. Ya, maka cukup Allah sebagai penolong baginya. Ya. Ini sebagai bentuk pelajaran bagi kita semua. Terkadang kita mungkin banyak permasalahan, problematik, masyakil, kesulitan-kesulitan, tapi tak kunjung selesai. Mungkin solusinya adalah karena kita kurang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal bagian dari ibadah, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Maka serahkan perkara kita kepada Allah semuanya. Jangan serahkan kepada manusia, jangan serahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Pasti akan hina, pasti tidak akan terselesaikan. Tapi barang siapa menyerahkan perkaranya kepada Allah, tentunya dengan sebab-sebab dan ikhtiar yang dianjurkan oleh syariat, maka Allah akan pasti membuahkan hasilnya. Dalam sebuah perkataan syair mengatakan, "Idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yaqdi alaihi ijtihaduh." Sekiranya seorang hamba tidak mendapatkan bantuan dari Allah Azza wa Jal, maka yang pertama kali digagalkan adalah usahanya. Kalau usahanya saja gagal, maka bagaimana lagi dengan hasil yang akan ia lihat? Pasti akan jauh lebih gagal dari apa yang ia kira. Jadi ini ayyuhal ikhwah tentang masalah Jabal Thur. Ini ya, kanan kita ini ya adalah Jabal Thur. Dan karena posisinya sangat macet ya, cukup kita hanya melihat dari sini saja. Tuh lihat bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat gunungnya nggak kayak di Indonesia ya, pepohonan, hutan dan lain sebagainya. Di sini lihat batu terjal, kalau terpleset sedikit saja wassalam Pak ya, pasti langsung pindah alam. Tuh lihat bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar risalah Islam ini sampai ke rumah kita. Maka kita harus menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini Jabal Thur. Ya, guanya tidak terlihat ya karena gunungnya sangat terjal sekali. Ya, lihat bayangkan bagaimana susahnya dan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya pergi ke Jabal Thur. Ya, tidak bisa terlihat seperti ini. Baik, itu secara umum yang bisa kita sampaikan tentang Jabal Thur. Barakallahu fiikum.